Evaluasi program Adipura, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Roy dan juga Pius Ginting dari Walhi. Mas Pius, ini kalau kita bicara soal kebijakan penghargaan Adipura ini kan ya umurnya sudah 29 tahun. Artinya kalau ini manusia juga mungkin sudah masuk menikah ini segala macam ya. Sudah sangat dewasa artinya. Tapi banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang sebetulnya ini kan keluhan-keluhan yang bukan baru sekarang. Gitu. Artinya ini sudah ada sejak dulu. Apa menurut Anda yang mesti sangat menjadi prioritas untuk dievaluasi dari apa namanya program ini, atau mungkin Walhi punya catatan yang sangat krusial tentang ini? Catatan krusialnya adalah kebijakan ini diharapkan mendorong budaya masyarakat di perkotaan itu menjadi lebih berkelanjutan. Setiap rumah itu memisahkan sampah, ada sampah organik dan saya yakin itu belum organik. Terjadi saat ini. Nah, itu yang belum terjadi. Terus kemudian bagaimana disediakan lahan-lahan untuk berkebun agar kemudian sampah ini bukan berakhir semua di tempat pembuangan sampah, tetapi bisa kembali ke alam, memberi makan ke alam untuk sampah-sampah organiknya. Kita memakan pisang di rumah. Nah, sayang kulit pisang ini itu pergi ke tempat pembuangan sampah yang tidak kembali ke alam untuk menjadi nutrisi begitu. Iya, saya pernah ke Bantar Gebang, di sana itu bukitnya luar biasa itu. Bukit berbukit itu, kalau Bukit Barisan bisa disebut juga sebagai Bukit Barisan di Bantar Gebang itu. Nah, karena semua sampah itu ke sana. Betul, hal itu yang menjadi persoalan. Jadi sebuah kota walaupun dia bisa bersih begitu, tetapi kalau pemilihan sampah tidak dengan baik, semua itu juga ke tempat pembuangan akhir begitu, ini juga persoalan yang tidak terjawab oleh Adipura ini begitu. Nah, menurut Anda apa yang salah? Mengapa itu kan harapan dari Adipura sebetulnya? Betul. Mengapa ini tidak tercapai menurut Anda? Saya kira konsep tata kelolanya memang harus didorong oleh pemerintah daerah agar budaya pengolahan sampah ini dari rumah tangga dan juga industri begitu itu lebih baik. Di kota-kota lain, misalnya di kota besar negara lain, itu misalnya ada aturan melarang penggunaan air kemasan plastik, gitu. Karena itu adalah sumber pencemaran. Nah, jadi ini yang harus kita dorong untuk penyelamatan lingkungan kita, agar kita tidak berhenti hanya di memperebutkan award ini. Gitu. Jadi ada yang lebih substantif yang kita capai. Sebelum dijawab oleh Pak Roy, ini ada satu penelpon lagi dari Papua. Pak Petrus, selamat pagi Pak Petrus. Ya, selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Petrus tanggapannya soal evaluasi Adipura ini. Iya, jadi begini saya intinya begini Pak, menyangkut evaluasi program Adipura ini. Iya, silakan. Menurut saya begini Pak, karena menurut kami mungkin perlu ada jeda waktu. Saya sepakat dengan dua penelpon sebelumnya. Mungkin tidak harus dalam setahun itu diberikan Adipura. Mungkin awalnya ada semacam pemberian sertifikat dulu atau semacam apanya, sehingga mungkin nanti di periode berikut suatu daerah apabila dianggap berhasil dengan melakukan penilaian dari kriteria yang ditentukan, itu mungkin bisa diberikan Adipura. Baik Pak. Jadi tidak harus sekaligus begitu. Kalau boleh saya simpulkan, maksud Pak Petrus adalah proses penilaian untuk sampai mendapatkan penghargaan Adipura itu harus ada sebuah periode gitu Pak ya. Jadi di awal ini ada periode begitu. Ada periode jadi tidak harus langsung. Tidak sekaligus. Baik. Terima kasih banyak Pak Petrus dari Papua. Ini menarik sebetulnya. Ya, sama-sama. Ini hampir mirip seperti yang saya sampaikan itu tadi Pak Roy. Kalau penilaiannya itu bukan hanya pada saat juri datang menilai, lalu hasil penilaiannya itu menunjukkan bahwa kota tersebut berhak mendapatkan Adipura. Tapi proses penilaian yang periodik gitu. Selama rentang waktu tertentu, kota ini memang betul-betul dinilai gitu. Bahwa kebersihannya itu bukan kebersihan sesaat, tapi kebersihan yang memang berkelanjutan seperti yang diharapkan oleh Walhi tadi. Nah, ini gimana Pak? Ya, saya akan jawab mungkin pertama ya, apa yang disampaikan tadi oleh
Pak Rudi tadi, bahwa ini kita lakukan, Pak. Jadi penilaian kita itu ada periode, Pak. Ada P1, penilaian pertama, penilaian kedua, penilaian evaluasi, dan juga verifikasi. Ada 4 kali penilaian. 4 kali penilaian yang dilakukan. Itu dalam rentang waktu berapa lama? Ya, selama 1 tahun. 1 tahun. Ya, kita ada pembagian-pembagian itu. Itu kalau juri-jurinya mau datang ke sana, Pemdanya tahu nggak, Pak? Kenapa? Pemdanya Ada yang tahu, ada yang enggak. Oh, bukannya sidak begitu ya? Ada yang sidak, Pak. Jadi ada bermacam cara, Pak, kita lakukan. Jadi ini kita sudah kami sampaikan. Yang kedua, apa disampaikan oleh Pak Petrus tadi, ini kita lakukan. Jadi kota kalau belum mencapai level Adipura, penilaian passing grade tentu kita berikan sertifikat. Kemudian kita naikkan dan terus gitu loh, Pak. Jadi kita lakukan. Cuman ingin kami sampaikan, saya ingin memberikan satu pengertian terhadap program Adipura. Adipura ini tidak semata-mata masalah piala, Pak. Iya. Adipura inilah bentuk penyampaian kinerja pemerintah daerah kepada publik. Yang kami lihat, kami publikasikan, tidak hanya kota-kota yang mendapatkan Adipura, tapi dari kota yang terbaik mendapatkan Adipura sampai kota yang terburuk. Terburuk pun kita publikasikan. Iya. Cuman kan orang hanya melihat Adipuranya. Enggak, yang orang lihat adalah ketika sebuah kota mendapatkan Adipura, ternyata itu hanya sesaat gitu. Hanya seremonial saja, itu yang orang lihat. Itu kan orang melihat ke sananya, tapi tidak melihat bahwa ada proses yang kita bangun, kemudian juga ada hasil yang kita publikasikan terbuka kepada publik. Ya. Bulan kemarin setelah penghargaan Adipura, ya, yang tahun kemarin kita publikasikan 380 kota di Indonesia, inilah peringkat kota-kotanya. Ya. Kita lihat kota terbaik di Indonesia itu misalnya untuk kota metropolitan Surabaya, ya, dan seterusnya. Kalau boleh mungkin saya usul, Pak, itu penghargaan Adipura itu adalah penghargaan di mana piala itu, Pak, itu harus dijaga oleh sebuah kota atau kabupaten gitu ya. Artinya kalau misalkan terus kebersihan dan keteduhan kota itu tidak dijaga, itu bisa dicabut. Itu akan lebih memberi dampak sebetulnya. Oh iya, kan kita Adipura ini kan ada periode 1 tahun, Pak. Kalau tahun depan dia di tahun sekarang, tahun kemarin dapat Adipura, tahun sekarang dia tidak bagus, ya kita akan cabut. Saya sampaikan tadi, tahun sebelumnya 2013 itu ada 149 kota mendapatkan Adipura. Tahun 2014 itu hanya 101. Itu dicabut atau tidak diberikan? Tidak diberikan, Pak. Nah, itu dia mungkin. Tidak bisa, karena kan kita kriteria kita kan pada tahun itu, Pak. Oke, baik. Jadi inilah bentuk kita. Jadi kan kami sampaikan, Adipura inilah bentuk pertanggungjawaban, pemerintah terhadap masyarakat, terhadap publik. Inilah kinerja kota. Oke, baik. Jadi maka kita tidak hanya kota yang terbaik dapat Adipura, juga kota-kota yang tidak dapat Adipura pun maupun buruk kinerja kita sampaikan kepada publik. Mas Pius, singkat saja, menurut Anda apa yang harus dilakukan segera supaya penghargaan Adipura itu betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat? Yang perlu diperbaiki adalah kriterianya. Kriterianya itu terlampau sempit kalau kita lihat masalah sampah, terus kemudian juga masalah pencemaran udara itu juga terlampau sempit, hanya melihat pencemaran udara dari kendaraan bermotor begitu. Ini untuk kota di Riau, di Palembang misalnya, bagaimana dengan pencemaran udara dari lahan gambut itu dan hutan begitu, karena itu juga jadi persoalan parah di sana, itu tidak masuk, sehingga ada penghargaan kota terbaik dalam udara diberikan ke Palembang tahun lalu, padahal di saat yang sama kota tersebut artinya mestinya ada sebuah kriteria khusus bagi daerah-daerah yang mungkin punya permasalahan yang berbeda, itu kan sebetulnya. Ya, dan itu bisa berlaku untuk semuanya sebetulnya. Bisa berlaku untuk semuanya. Kriterianya terlampau sempit yang dibuat oleh sekarang ini di Permen LH nomor 6 tahun 2014. Baik, Mas Pius dan Pak Roy, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.